dari PDB 10. Kita mau field trip kemana? Sunan Ampel. Ikutin keseruan kita, bye-bye. Makam Sunan Ampel merupakan wisata religi yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Makam Sunan Ampel biasanya digunakan untuk ziarah bagi umat muslim di Indonesia. Peziarah biasanya membaca doa dan tahlil di dekat makam yang terletak di dalam kompleks Masjid Ampel yang merupakan masjid bersejarah dan didirikan oleh Sunan Ampel pada abad ke-15. Masjid Ampel merupakan fasilitas utama bagi para peziarah dan menjadi tempat favorit bagi para wisatawan untuk melakukan ibadah, mengaji, ataupun hanya untuk sekedar beristirahat. Selain masjid, kawasan makam Sunan Ampel juga dilengkapi dengan pasar tradisional yang menjual berbagai macam oleh-oleh Islami dan makanan khas Timur Tengah. Makam Sunan Ampel bukan hanya sekedar tempat wisata religi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dakwah Islam di Nusantara. Tidak hanya melihat-lihat keindahan Masjid Ampel, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di kawasan makam Sunan Ampel. Salah satu di antaranya adalah penjual roti Maryam yang telah berdiri sejak tahun 1998. Dan uniknya lagi, usaha ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut para pedagang, kawasan Sunan Ampel memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keagamaan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan kawasan Sunan Ampel menjadi pusat pendidikan Islam melalui pesantren, madrasah, dan majelis taklim yang aktif mengajarkan nilai-nilai agama. Sehingga, hal tersebut dapat meningkatkan keagamaan masyarakat. Selain itu, sebagai kawasan wisata religi, kompleks makam Sunan Ampel menarik banyak peziarah dari berbagai daerah. Sehingga masyarakat di kawasan ini terdorong untuk menjaga tradisi Islam, memperbanyak kegiatan keagamaan, menyediakan fasilitas halal, dan mempromosikan nilai-nilai religius. Kehidupan masyarakat di sekitar Sunan Ampel mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti ketaatan dalam menjalankan ibadah dan penerapan hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang di kawasan Sunan Ampel mengedepankan nilai-nilai Islam dengan menjual makanan halal dan menghindari riba. Para pedagang di Sunan Ampel juga bersaing dengan cara yang sehat. Mereka tetap menjunjung tinggi etika bisnis, menjaga hubungan baik antar sesama pedagang, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hal ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan profesionalisme yang patut untuk dijadikan teladan. Menurut pedagang yang berada di kawasan ini, pada hari Senin hingga hari Rabu, pengunjung cenderung lebih sedikit dibandingkan pada hari Kamis hingga hari Minggu. Dan pada hari Kamis serta hari Jumat, pengunjung mayoritas berasal dari warga lokal. Sedangkan pada hari Sabtu dan hari Minggu, mayoritas pengunjung dari luar kota. Selain itu, memasuki bulan Ramadan, peziarah makam Sunan Ampel meningkat hingga 2 kali lipat. Ternyata, wisatawan yang berkunjung ke Sunan Ampel tidak hanya berasal dari dalam negeri loh. Wisatawan asing juga seringkali berkunjung ke Sunan Ampel. Bahkan wisatawan non-muslim juga kerap datang untuk melihat keindahan bangunan Masjid Ampel serta mereka juga mencicipi hidangan Timur Tengah yang dijual di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan contoh nyata dari toleransi dalam keberagaman yang mencerminkan sikap masyarakat lokal dalam membuka diri terhadap perbedaan, serta menerima kehadiran wisatawan dari berbagai latar belakang agama tanpa diskriminasi.
Di sisi lain, wisatawan non-muslim yang berkunjung ke sana dengan rasa ingin tahu dan menghormati budaya setempat juga mencerminkan bentuk toleransi. Mereka tidak hanya menikmati keindahan arsitektur dan kuliner, tetapi juga mengenal dan menghargai tradisi masyarakat muslim di kawasan tersebut. Interaksi semacam ini memperkuat pemahaman lintas budaya dan agama yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman. Masjid Sunan Ampel menjadi simbol harmoni dan keberagaman sehingga mencerminkan semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kawasan Sunan Ampel tidak hanya menjadi simbol sejarah Islam di Indonesia, tetapi juga terus mempengaruhi tingkat keagamaan dan praktik keislaman masyarakat di sekitarnya. Ya Allah.